Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Bapak berharap saat ini kabar anak-anak sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang suatu apa. Tentunya saat ini anak-anak sekalian sangat merindukan sekali untuk bisa kembali datang ke sekolah. Kerinduan tersebut tidak hanya anak-anakku rasakan, akan tetapi Bapak Ibu Guru saat ini juga merasakan kerinduan yang sama untuk bisa kembali lagi belajar, mengajar, berkumpul dengan anak-anakku di sekolah. Namun saat ini kita dituntut untuk bersabar, karena pandemi ini saat ini tidak hanya kita yang merasakan, akan tetapi di seluruh dunia saat ini merasakan yang sama. Sekolahan banyak ditutup, anak belajar di rumah. Saat ini semua merasakan hal yang sama. Tapi yakinlah, semua ini nanti akan ada akhirnya. Yakinlah, badai pasti akan berlalu. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bimbingan konseling saat ini menyampaikan materi terkait COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona. Namun sebelumnya, mumpung saat ini masih dalam suasana Lebaran, Bapak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, materi terkait virus corona ataupun COVID-19. Yang pertama yaitu apa sih virus COVID-19? Yang kedua, dari mana asal virus COVID-19? Sedangkan yang ketiga, bagaimana cara penularan virus COVID-19? Dan yang terakhir, bagaimana pencegahan kita agar kita tidak terpapar virus COVID-19? Anak-anakku masih fokus saat ini? Oke, Bapak lanjutkan. Yang pertama, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Manusia yang terpapar COVID-19 akan mengalami demam panas tinggi, batuk-batuk, pilek, susah bernapas, yang akhirnya bisa menyebabkan kematian, karena yang diserang adalah paru-paru kita. Selanjutnya, dari mana asal virus COVID-19? Di akhir Desember tahun 2019, asal muasal virus COVID-19 dari Wuhan, Cina. Karena di sana masyarakat terbiasa makan makanan yang menurut kita ini menjijikkan, seperti kelelawar, kadal, tikus, dan lain sebagainya. Menurut para ilmuwan, virus COVID-19 berasal dari binatang-binatang yang dimakan oleh manusia tersebut di kota Wuhan. Tetapi ada pendapat lain bahwa virus COVID ini karena di Wuhan sana ada laboratorium biologi yang mengalami kebocoran, yang akhirnya virus tersebut menyebar di kota Wuhan dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan di sekitar kita di kota Salatiga ini anak sekalian. Tapi semuanya hanya Allah lah yang tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui asal muasal maupun sebab virus COVID-19 ini. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Yang ketiga, bagaimana cara penularan COVID-19? Cara penularannya yaitu yang pertama melalui droplet ataupun udara. Yang kedua melalui sentuhan tangan maupun sentuhan barang yang disentuh oleh pasien COVID-19, lalu kita sentuh, lalu kita menyentuh mata kita, hidung kita maupun mulut kita. Di situ virus akan masuk memapar diri kita. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Yang keempat, bagaimana pencegahan agar kita tidak terpapar virus COVID-19? Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa
virus ini bisa masuk melalui rongga mulut kita, rongga hidung kita, maupun mata kita. Maka dari itu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah selalu menggunakan masker. Nah, ini masker. Selalu kita gunakan, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, maupun di tempat-tempat umum. Nah, menggunakan masker. Hidung kita terlindungi, mulut kita terlindungi. Selanjutnya yang kedua, kita harus selalu rajin cuci tangan. Setelah melakukan aktivitas, kita harus rajin. Apalagi kita keluar menyentuh barang yang sudah disentuh oleh orang yang terpapar COVID-19, kita harus rajin mencuci tangan. Padahal kita tidak tahu orang di mana orang tersebut terkena virus COVID dan sebagainya. Karena virus ini tidak terlihat ataupun tidak kelihatan. Kalau mungkin kita tidak membawa air saat berpergian, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer untuk membunuh barangkali ada virus yang ada di tangan kita. Setelah yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, selalu jaga jarak atau physical distancing. Di tempat keramaian kita harus minimal menjaga jarak 2 meter terhadap orang lain agar kita tidak terpapar ataupun tidak terkena droplet dari orang yang terpapar virus COVID-19. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, yang lebih aman lagi, kita harus selalu di rumah saja. Kita lakukan aktivitas di rumah saja. Seperti anak-anak sekalian, belajar melalui virtual, melalui daring di rumah saja. Sudah hampir 2 bulan lebih anak-anak sekalian melakukan kegiatan belajar di rumah saja. Ini akan aman, akan bisa memutus rantai virus COVID-19 tersebut. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, saat ini virus tersebut belum ada vaksinasinya. Hanya imun tubuh yang bisa melawan COVID-19 tersebut. Maka dari itu anak-anak sekalian, fisik anak-anak sekalian haruslah selalu dalam keadaan fit, tidur cukup, makan bergizi, dan tidak boleh panik. Tetap waspada tetapi tidak boleh panik. Ini akan bisa membuat imun tubuh kita kuat yang akhirnya bisa melawan virus COVID-19 tersebut. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, di akhir materi saya, kita semua berharap virus COVID-19 ini bisa segera berakhir, agar kita semua, kehidupan kita semua berjalan normal seperti sedia kala. Dari sekolah kita, kehidupan sosial kita, ibadah kita, dan lain sebagainya bisa kembali seperti normal lagi. Kita lawan virus corona tersebut dengan kita selalu menjaga jarak, kita menggunakan masker, kita selalu rajin cuci tangan, dan kita yang tidak lupa, ini juga sangat penting sekali, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semoga virus ini segera diangkat dari muka bumi ini, agar semua kehidupan bisa normal kembali. Hanya itu anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi anak-anak sekalian, bagi Bapak Ibu guru yang saat ini juga mengalami keadaan yang sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.